Hai Susan, bagaimana kabar hari ini nak? Tadi saya dengar-dengar kamu terlambat lagi ya datang sekolah ya. Kenapa bisa terlambat nak? Drakor lagi. Sampai tengah malam. Atas kesianan ya. Ya, bapak juga pernah sebelumnya. Saya juga biasanya bapak juga punya kesianan. Sama seperti Susan. Berarti Susan butuh kesenangan berarti kan. Akhirnya terlupa keasikan nonton, iya kan? Akhirnya bangunnya siangan, akhirnya terlambat datang. Baik, nah sebelum lebih jauh ya kita bahas, intinya memang terkadang kita kena sulit untuk bangun pagi. Nah, kita tenang sejenak ya, kemudian kita pikirkan bersama kira-kira bagaimana kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Setuju tidak? Oke. Susan, di sekolah kita ini kan ada salah satu nilai yang tidak sehat. Terus nilai apa itu? Itu dari ketepatan waktu. Iya, bagus sekali, ketepatan waktu. Iya kan? Ketepatan waktu ini penting untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan rasa hormat terhadap waktu orang lain. Iya kan? Iya. Nah, menurut Susan, kenapa waktu itu penting? Biar jadi disiplin dan tidak mengganggu pelajaran yang lain. Nah, sekali ya. Jadi itulah kepentingan kenapa waktu itu sangat. Nah, bagaimana menurutmu ketika kamu terlambat? Tadi kan terlambat kan? Nah, bagaimana menurutmu ketika kamu terlambat? Apakah itu menunjukkan nilai-nilai tersebut? Tidak ya? Jadi nanti selanjutnya kita akan pikirkan lagi bersama apa-apa yang bisa kita lakukan agar nilai-nilai tadi itu bisa kita jalankan bersama ya. Oke. Baik Susan, karena kamu sudah menyadari bahwa ada nilai yang tidak sesuai, ya kan? Tadi Susan sudah mengerti bahwa tidak tepat waktu, ya kan? Nah, apa yang Susan bisa lakukan agar selanjutnya bisa datang tepat waktu di sekolah? Jangan begadang dan bangun lebih awal. Tidak begadang, terus lebih awal. Tapi bagaimana dengan drakornya? Setelah pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah, baru deh baca-baca drakor kan? Boleh. Tetapi pada saat nanti misalnya sudah malam, sudah jam 10 malam, saatnya Susan istirahat. Ide bagus ya. Jadi selanjutnya diupayakan Susan nanti bangun pagi. Bisa ya? Bisa. Nah, kira-kira kalau misalnya Susan telat lagi, ada nggak yang bisa membantu mengingatkan? Memasang alarm boleh. Kalau lagi ada nggak? Menyuruh ibu membangunkan. Boleh. Bisa ya? Oke, jadi kita cek ya. Nanti kita cek selama 1 minggu ke depan apakah ada hasil yang bisa kita dapatkan ya. Mudah-mudahan Susan dalam 1 minggu ini akan saya pantau. Bisa ya? Kita lihat apakah ada progres yang lebih positif. Mudah-mudahan ya. Nanti kita lihat kalau misalnya Susan masih terlambat datang sekolah, berarti nanti kita akan cari lagi solusi lain sama-sama. Bisa ya? Bisa. Janji? Janji. Oke. Susan udah. Jadi bagaimana perasaan sekarang setelah bisa kembali komitmen untuk tepat waktu? Nyaman? Bisa ya? Bisa. Oke. Terima kasih Susan. Silakan kembali ke kelas. Saya tahu kamu mungkin khawatir ya, karena Bapak panggil kamu sekarang di ruangan Bapak
Susan, Ya. saya di sini bukan untuk mengukur kamu, ya. Saya tidak mengukur kamu, tapi saya ingin membantu kamu, ya. Bisa ya, bisa dipahami ya. Bisa. Nah, saya mau tanya Susan, bagaimana perasaanmu setelah ketahuan menyontek? Takut, terus Sedih. terus Gelisah. gelisah karena salah. Ya. Saya paham perasaan, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, ya merasa bersalah kan, apalagi dilihat sama teman. Nah, itu wajar, itu hal biasa. Namanya juga belajar kan. Bisa saja ada sesuatu yang tidak tuntas yang kamu lakukan. Mungkin kamu tidak belajar. Itu bukan masalah. Itu hal biasa dalam proses belajar, ya. Tapi tenang dulu, ya. Kamu tenang aja, nggak usah takut, ya. Nggak usah takut sama bapak, santai aja. Dan kita akan bicarakan baik-baik dan mencari jalan keluar. Gimana? Setuju? Susan, di sekolah ini itu kita mengajarkan tentang kejujuran, ya. Sekarang saya mau tanya, kenapa sih kita harus jujur? Biar bisa dipercaya oleh orang-orang. Betul sekali, ya. Jadi itu pentingnya kejujuran, ya. Kalau kita tidak jujur, sulit nak. Satu kali saja kita tidak jujur, sulit loh orang percaya sama kita, ya. Nah sekarang saya tanya, kalau kita nyontek itu termasuk kejujuran atau itu ya? Jadi menyontek itu adalah salah satu tindakan tidak jujur, ya. Oke, nah sekarang kita pikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa sukses tanpa harus menyontek, ya. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk persiapan ujian selanjutnya? Belajar lebih giat atau belajar sama teman atau guru. Belajar lebih giat, terus Belajar sama guru biar lebih banyak pengetahuan. belajar sama guru atau belajar sama temannya. Ya. Bagus, itu langkah bagus, Susan. Itu langkah bagus. Bagaimana kalau kamu juga mulai merencanakan waktu belajarmu, maksudnya di rumah, ya kan? Jadi kalau misalnya sudah selesai sholat, sudah selesai makan, bisa tuh kamu buka pelajaran, iya kan? Setelah itu istirahat, ya bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya Susan, setiap kamu ada masalah, ya ingat ya, kalau misalnya kamu butuh pendampingan, bapak selalu ada, ya bisa ya? Oke, bagaimana perasaanmu? Sudah baik? Sudah. Jadi mudah-mudahan ya di ujian selanjutnya Susan bisa memperoleh nilai yang maksimal ya. Kalau misalnya memang masih ada mau pikiran untuk menyontek lagi, nanti kita cari lagi solusi. Bisa ya? Bisa. Oke, saya rasa cukup. Susan, terima kasih ya. Silakan kembali.